Semut memiliki kebiasaan mengumpulkan makanan untuk ditampung di tempat tinggal alias sarangnya. Tujuannya tidak lain supaya ketika makanan sedang sulit didapat, semut-semut penghuni sarang tinggal memanfaatkan persediaan makanan tersebut untuk bertahan hidup. Normalnya semut menyimpan persediaan makanannya dalam bilik rongga yang sudah disiapkan khusus di dalam sarangnya. Namun jenis semut yang satu ini memiliki cara berbeda dalam menyimpan makanannya. Pasalnya semut yang bersangkutan justru menggunakan perutnya sendiri sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Semut tersebut bisa menggunakan perutnya sendiri sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Karena perut semut ini memang bisa memuai begitu besar hingga berukuran kurang lebih sebesar buah anggur. Semut dengan kemampuan unik tersebut adalah semut madu, hanian atau lengkapnya semut botol madu, hanipotan. Para YouTuber dan penonton yang sangat-sangat saya cintai, mohon dukungan, like, subscribe channel kami dan jangan lupa dikomentari jika ada kekeliruan. Karena dukungan Anda semangat bagi saya. Semut madu diberi nama demikian karena perut semut ini bisa digunakan sebagai tempat menyimpan makanan layaknya botol madu. Alasan lainnya adalah karena biasanya makanan yang disimpan oleh semut madu adalah cairan manis seperti nektar. Saat perutnya membengkak akibat terisi makanan, perut semut madu nampak berwarna kekuningan. Ada beberapa spesies semut madu yang sudah diketahui manusia dan mereka tersebar di berbagai belahan dunia. Mulai dari benua Amerika hingga benua Australia. Video ini sendiri akan fokus membahas semut madu dari spesies Myrmecocystus mexicanus, spesies semut madu yang habitat aslinya berada di gurun Sonora yang terletak di AS dan Meksiko. Kemampuan semut madu dalam menyimpan makanan dalam jumlah besar merupakan bentuk adaptasi semut ini, supaya bisa bertahan hidup di kawasan gurun yang langka akan makanan dan memiliki curah hujan minim. Layaknya koloni semut pada umumnya, semut madu juga memiliki kasta pekerja dalam koloninya yang salah satu tugasnya adalah mencari makan. Namun tidak seperti koloni semut biasa, semut madu menerapkan sistem pembagian tugas dalam mencari makan. Secara garis besar, semut madu pekerja bisa dibagi ke dalam semut pekerja biasa dan semut penyimpan makanan. Pada awalnya, semut-semut pekerja akan pergi ke tempat yang banyak menyediakan cairan manis semisal koloni kutu daun atau bunga-bunga mengandung madu. Sesampainya di lokasi, semut pekerja yang bertugas sebagai penyimpan makanan akan menelan makanan dan menyimpannya dalam perutnya. Semut madu memiliki dua buah lambung. Lambung pertama berfungsi sebagai tempat menampung makanan untuk sementara lambung yang kedua berfungsi untuk mencerna makanan. Saat semut ingin membagi makanan dalam perutnya kepada semut lain, semut yang bersangkutan akan memuntahkan makanan yang ada pada lambung penampungnya. Semut yang sudah menyimpan makanan dalam perutnya tadi kemudian kembali ke sarangnya. Di sana, semut tadi kemudian akan memuntahkan makanannya ke dalam mulut semut penyimpan makanan. Saat semut penyimpan makanan sudah menerima begitu banyak makanan dari semut-semut pekerja yang baru saja kembali dari luar, perut semut penyimpan makanan akan membengkak hingga terlihat seperti bola. Supaya perutnya tidak terluka akibat mengalami gesekan dengan dinding sarang, semut penyimpan makanan akan menempel pada langit-langit sarang dengan perut yang menggelantung ke bawah. Semua spesies semut memiliki dua buah lambung sehingga mereka semua pada dasarnya memiliki kemampuan untuk menyimpan makanan dan membaginya kepada semut lain. Namun hanya semut madu yang memiliki kemampuan untuk menampung makanan dalam jumlah yang amat banyak. Saat lambung semut madu terisi penuh oleh persediaan makanan, semut ini bisa memiliki berat hingga 300 kali lebih banyak dibandingkan semut madu dalam kondisi biasa. Tidak sembarang semut madu bisa bertugas sebagai penyimpan makanan. Hanya semut-semut pekerja dengan ukuran terbesar yang bisa bertugas sebagai penyimpan makanan. Dengan begitu, koloni semut yang bersangkutan bisa memiliki persediaan makanan sebanyak mungkin. Namun jumlah semut pekerja yang diberdayakan untuk menyimpan makanan jadi tidak terlampau banyak. Sehingga koloni semut yang bersangkutan tidak sampai mengalami masalah kekurangan tenaga kerja. Di saat musim kawin, semut madu membangun sarangnya di bawah tanah. Sarang semut ini terdiri dari jaringan terowongan yang terhubung ke aneka ruangan. Misalnya ruangan untuk menyimpan telur dan ruangan tempat semut-semut bersayap beristirahat. Di bagian paling bawah sarang, terdapat ruangan besar yang dihuni oleh ratu semut dan semut penyimpan makanan. Ruangan tersebut diperkirakan sengaja dibangun di lokasi terbawah supaya penghuninya aman dari predator dan cuaca ekstrim. Saat musim kawin tiba, semut-semut jantan dan betina yang memiliki sayap akan beramai-ramai pergi meninggalkan sarangnya untuk terbang dan kawin di udara. Sesudah kawin, semut jantan akan mati, sementara semut betina akan kembali ke sarangnya atau membuat sarang baru. Tidak jarang semut betina yang kembali ke sarangnya gagal melakukan perkawinan. Setiap koloni semut terdiri dari satu ekor ratu yang sayapnya sudah hilang dan beberapa ekor semut betina yang sayapnya masih utuh. Semut bekerja secara biologis tergolong sebagai semut betina, namun ia tidak bisa berkembang biak karena organ kelaminnya mandul.
Tugas semut ratu adalah bertelur dan ia biasanya baru mulai bertelur sekitar 1 minggu sesudah ia melakukan penerbangan perkawinan. Ratu semut memiliki usia rata-rata kurang dari 9 bulan. Jika ia mati, posisinya akan digantikan oleh semut betina yang sudah kawin. Telur-telur yang dikeluarkan oleh ratu akan dirawat oleh semut pekerja dan semut betina. Semut madu mengalami metamorfosis sempurna yang berarti semut ini mengalami 4 fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase telur, larva, kepompong, dan dewasa. Telur yang dikeluarkan oleh ratu akan menetas menjadi larva sesudah kurang lebih 3 minggu. Larva tersebut kemudian akan bermetamorfosis menjadi kepompong pupa pada usia 6 hingga 9 bulan. Sesudah 23 hari, kepompong tersebut akan pecah dan semut dewasa keluar dari dalamnya. Karena semut madu yang perutnya membengkak penuh dengan cairan yang manis dan bergizi, semut ini pun menjadi sasaran empuk dari hewan-hewan tertentu semisal coyote dan musang. Menariknya, di Australia semut madu juga banyak dikonsumsi oleh penduduk aborigin setempat, di mana semut yang dikonsumsi adalah semut dari genus Champenotus. Menurut mereka yang pernah mengkonsumsinya, semut madu memiliki rasa yang manis sekaligus masam. Pencarian semut madu biasanya dilakukan pada musim hujan karena pada periode tersebut, semut madu dengan perut yang membengkak berada lebih dekat dengan permukaan sarangnya karena menghindari banjir dalam sarang. Cukup sekian saja penjelasan saya tentang semut madu ini. Semoga para penonton mendapat pengetahuan dan wawasan baru dari video ini, dan bisa menjadi inspirasi untuk dikembangbiakan atau dibudidayakan sebagai sumber pendapatan baru. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih dan salam sayang dari saya.